Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, nama Masra NIM 19 10 41 7012, kelas E3 Konversi, mata kuliah analisis lingkungan bisnis, dosen Adi Mursalim SEMM. Pada kesempatan ini saya menjelaskan video kedua setelah menonton dan mendengarkan video yang diberikan tugas kepada kami untuk menjelaskan apa isi video kedua tersebut. Pertanyaan pertama dalam video kedua, apa judul video di atas? Judulnya tentang CSR. Pertanyaan kedua, siapa nama pembicara dalam video tersebut? Bapak Ujang Rusdianto. Pertanyaan ketiga, apa yang dijelaskan oleh pembicara di dalam video kedua tersebut? Tanggung jawab sosial perusahaan CSR merupakan salah satu bagian dari strategi bisnis perusahaan dalam jangka panjang. Tanggung jawab sosial atau CSR adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan, adalah milik suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan, seperti terhadap masalah-masalah yang berdampak pada lingkungan seperti polusi, limbah, keamanan produk, dan tenaga kerja. CSR tidak hanya terbatas pada konsep pemberian bantuan dana apabila lingkungan sosial kepada lingkungan sosial, namun juga bagaimana perusahaan memperlakukan karyawannya dengan tidak diskriminatif, menjaga hubungan baik dengan pemasok. Pertanyaan keempat, apa yang dimaksud dengan CSR? CSR adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar di mana perusahaan itu berada, seperti melakukan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan menjaga lingkungan, memberi beasiswa untuk anak yang tidak mampu di daerah masing-masing tersebut, dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, pembangunan untuk membangun desa, fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada. CSR merupakan sebuah fenomena dan strategi yang digunakan perusahaan untuk mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan stockholdernya, dimulai sejak era di mana kesadaran akan substansinya perusahaan jangka panjang adalah lebih penting daripada sekedar probability perusahaan. Pertanyaan kelima dalam video tersebut, berapa besar dana CSR dalam perseroan terbatas? Menurut Wakil Ketua Komisi 8 DPRI Abdul Malik Haramain mengatakan, dari usulan masuk besarnya dana CSR yang harus diberikan perusahaan harusnya mencapai 2%, 2,5%, bahkan sampai 3% dari keuntungan perusahaan tersebut. Bagaimana soal nomor 6? Bagaimana cara memilih kegiatan CSR?
Ada beberapa konsep dalam cara memilih kegiatan CSR ini. Setidaknya ada 7 langkah yang perlu dilakukan oleh perusahaan agar dapat menjalankan program CSR yang berdampak. Pertama, adanya kemauan dari manajemen untuk mendukung dan melaksanakan program CSR yang berdampak kebijakan dan SOP. Ini akan menjadi panduan bagi perusahaan dalam menjalankan program CSR yang berdampak. 2. Adanya struktur dan kultur yang akan menjalankan kebijakan dan SOP tentang CSR. Tentu saja membentuk struktur akan memperhatikan strategi perusahaan, wilayah operasional, wilayah pemasaran, serta pertimbangan lain yang relevan dan konseptual. Ketiga, menjalankan proses perencanaan strategik CSR yang melibatkan para pemangku kepentingan utama perusahaan. Rencana strategik CSR ini sebaiknya dibuat untuk jangka panjang atau menengah dengan memperhatikan AMDAL, UKL atau UPL, dan ESIA. Kajian dampak sosial dan lingkungan, pemetaan sosial dan pemangku kepentingan sosial dikaji kebutuhan masyarakat sehingga akan memberikan dampak bagi para pemangku kepentingan utama perusahaan. 4. Menjalankan rencana melibatkan pemangku kepentingan yang diturunkan dari strategi pelibatan pemangku kepentingan perusahaan. Kelima, menjalin kemitraan dengan cara memangku kepentingan dalam melaksanakan program CSR. Kemitraan dapat dijalankan dengan melakukan kerjasama operasional, kerjasama teknis, berbagai pembiayaan yang tanggung jawab dengan mitra yang sesuai, atau memiliki pengalaman dan kompetensi sesuai bidangnya. Keenam, menjalankan manajemen review implementasi program CSR, tentu melibatkan berbagai fungsi dan departemen dalam perusahaan dan merupakan bagian integral dari operasi manajemen, sehingga komunikasi dan dialog lintas fungsi dan departemen perlu dilaksanakan secara periodik. Ketujuh, pemutahiran pemetaan sosial yang pemangku kepentingan dan dikaji kebutuhan masyarakat sehingga selalu aktual, terkini dan sesuai dengan perkembangan yang terjadi di lapangan. Pertanyaan ketujuh, apa yang Anda dapat peroleh dari menonton video kedua di atas? Banyak sekali yang saya peroleh, terutama tentang CSR perusahaan. Perusahaan mempunyai kewajiban yang begitu besar terhadap lingkungan sekitar, terutama masyarakat sekitarnya, dengan menggunakan dana CSR 2% sampai 2,5 bahkan 3% dari keuntungan. Secara garis besar, video ini menjelaskan hak dan kewajiban perusahaan sesuai dengan peraturan pemerintah dan peraturan pemerintah daerah yang berlaku supaya perusahaan bisa menjalankan dan melaksanakan sesuai dengan SOP-nya dan berguna bagi masyarakat setempat dan berguna juga bagi masyarakat luas yang ada di sekitarnya. Demikian dalam penjelasan saya dalam menonton video kedua ini. Banyak sedikit kurang lebih saya mohon maaf atas segala kekurangan dalam menyampaikan
penjelasan dalam menonton video kedua ini. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.